jiwa raga kami. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega Bahanaku di Salangkara Bahanaku di Salangkara Batamu lawanlah Adinda Adinda iman bidadara Samalaya iman bidadara Samalaya. Sayang sifat tokaan matego gorokan sayang sifat tokaan matego gorokan sayang sajo. Assalamualaikum Sobat Wiseman, semoga kalian sehat selalu sehingga bisa menyimak bahasan kita. Kali ini yakni perlunya mendaur ulang roadmap pendidikan kita di bagian kedua atau part 2. Sekedar catatan dulu ya, bahwa tayangan ini adalah lanjutan atau part 1 dari tayangan pertama. Silakan kalian lihat bagian pertamanya di channel ini agar bisa memperoleh pemahaman yang utuh tentang ide tayangan ini. Silakan menyaksikan. Pada bagian pertama sudah dibahas bagaimana membuat roadmap pendidikan yang sesuai dengan tantangan bangsa saat ini. Bagian kedua ini kita membreakdown roadmap itu menjadi kurikulum yang dibuat untuk sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Kurikulum itu juga dibuat menjadi 4 tingkatan, mulai dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kurikulum sekolah dasar, yaitu pada usia 6-12 tahun, Fondasi Keterampilan Dasar. Kita namakan sebagai Fondasi Keterampilan Dasar. Tujuannya adalah membentuk dasar literasi, numerasi, dan pemikiran logis sejak dini, serta memperkenalkan teknologi dan kewirausahaan. Kurikulum sekolah dasar, yaitu SD, ya kita asumsikan usia 6-12 tahun, saya namakan sebagai kurikulum untuk fondasi keterampilan dasar. Tujuannya adalah membentuk dasar literasi, numerasi, dan pemikiran logis sejak dini, serta memperkenalkan teknologi dan kewirausahaan. Adapun mata pelajaran utamanya meliputi matematika dan logika. Kita fokus pada pemecahan masalah dan berpikir kritis. Yang kedua, mata pelajaran sains dan eksplorasi teknologi berisi tentang pengenalan konsep dasar fisika, kimia, biologi, dan teknologi. Yang ketiga, mata pelajaran literasi digital dan pengantar pemrograman, yakni membahas tentang coding dasar dengan permainan interaktif, misalnya Scratch, Blockly, dan lain sebagainya. Kemudian pelajaran yang keempat, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa daerah, yaitu golongan bahasa, yaitu fokus pada keterampilan komunikasi global. Yang kelima, mata pelajaran pendidikan karakter dan bela negara. Berisi tentang pendidikan agama, dasar-dasar etika, kepemimpinan, dan nasionalisme. Dan yang keenam, yaitu pengenalan pertanian dan lingkungan. Fokus pada praktik berkebun sederhana dan pemahaman tentang ekosistem. Adapun metode pembelajarannya, kita pakai dua, yaitu pembelajaran berbasis proyek dan eksplorasi. Dan yang kedua, penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Tingkatan yang kedua yaitu tingkat SMP atau kurikulum sekolah menengah pertama. Usia antara 12 sampai 15 tahun saya namakan sebagai pemahaman dan spesialisasi awal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman teknologi, sains, dan pemikiran kritis
untuk mempersiapkan spesialisasi di tingkat lanjut. Adapun mata pelajaran utamanya yaitu pendidikan karakter dan bela negara. Ya, berisi tentang pendidikan agama, dasar-dasar etika, kepemimpinan, dan nasionalisme. Kemudian golongan mapel yang kedua, matematika dan sains terapan, berisi tentang penguatan konsep statistik, probabilitas, dan eksperimen ilmiah. Golongan mata pelajaran yang ketiga berisi tentang pemrograman dan robotika dasar, berisi tentang pengenalan Python dan robotika dasar. Mata pelajaran yang keempat, golongan ekonomi dan kewirausahaan serta teknologi, berisi tentang pengantar bisnis digital dan startup. Yang kelima, mata pelajaran geopolitik dan pertahanan dasar, berisi tentang pemahaman geopolitik Indonesia dan strategi pertahanan dasar. Yang keenam, teknologi pangan dan energi, berisi tentang studi tentang pertanian modern, energi terbarukan, dan keberlanjutan. Dan yang ketujuh, cyber security dan etika digital, berisi tentang kesadaran keamanan digital sejak dini. Adapun metode pembelajarannya ada dua, yaitu proyek based learning, coding competition, dan praktek lapangan. Yang kedua, laboratorium mini untuk eksperimen sains dan robotika. Tingkatan yang ketiga yaitu kurikulum sekolah menengah atas atau SMA, usia antara 15 sampai 18 tahun, kita namakan sebagai tingkat spesialisasi dan kesiapan industri. Tujuannya adalah mempersiapkan siswa dengan keterampilan second industri yang mendukung ekonomi digital, mendukung teknologi dan pertahanan. Mata pelajaran yang saya sarankan adalah yang pertama, mata pelajaran yang masuk kategori matematika lanjut dan data sains, meliputi kalkulus, industri lanjutan, dan analisis data. Yang kedua, mata pelajaran AI dan pemrograman tingkat lanjut, yang berisi tentang machine learning dasar dan IoT, LOT, dan blockchain. Mata pelajaran yang ketiga adalah mata pelajaran fisika dan teknik dasar yang berisi tentang elektronika, mekanika, dan otomatisasi industri. Yang keempat, ekonomi digital dan manajemen startup yang berisi tentang membangun bisnis berbasis teknologi. Mapel yang kelima, pertahanan dan keamanan cyber yang berisi tentang pelatihan, dasar cyber security, inskripsi, dan industri digital. Serta yang keenam, bioteknologi dan energi baru, berisi tentang studi tentang rekayasa industri dan energi terbarukan. Jangan lupa, tetap kita mata pelajaran berikutnya yaitu pelajaran tentang pendidikan karakter dan bela negara yang berisi tentang pendidikan agama dan dasar-dasar etika. Adapun metode pembelajarannya adalah satu, program magang di industri dan teknologi, pertahanan dan energi, dan yang kedua kompetisi riset nasional dan internasional, dan yang ketiga hackathon dan pengembangan prototipe startup. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah kurikulum perguruan tinggi. Saya namakan menciptakan inovator dan pemimpin global. Tujuannya tentu saja membangun generator, inovator, pemimpin, dan teknolog yang berkontribusi langsung pada perekonomian nasional dan pertahanan negara. Karena itu, fokus program studi di perguruan tinggi yang didorong adalah satu, teknologi dan IT, berisi tentang kecerdasan buatan robotika dan sistem otonom, cyber security dan forensik digital, serta blockchain dan keuangan digital. Kemudian program studi berikutnya adalah energi dan pangan, meliputi jurusan mungkin rekayasa energi terbarukan, bioteknologi dan pertanian presisi, serta sustainable manufacturing. Kemudian yang ketiga, jurusan atau program studi yang kita sarankan adalah pertahanan dan strategi nasional,
Jurusannya antara lain Aerospace Engineering dan Teknologi Drone, Advanced Weapon System dan Keamanan Cyber Militer, serta Geopolitik dan Strategi Keamanan Nasional. Program studi yang keempat yang disarankan adalah Ekonomi dan Manajemen, meliputi jurusan Digital Entrepreneurship dan Manajemen Startup, Ekonomi berbasis AI dan Big Data, serta Global Business Strategy dan Diplomasi Ekonomi. Manakala kita bisa menerapkan kurikulum itu yang di atas, insya Allah kita akan bisa memasuki Indonesia Emas 2045. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu dan sampai jumpa lagi di tayangan yang lain. Terima kasih.